Oke, untuk yang pertama, tuduhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tanggapan dan sanggahan atas tuduhan tersebut bisa saya jelaskan. Yang pertama, kreativitas Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dalam Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir yang membawa risalah terakhir dari Allah. Kreativitasnya dalam menyampaikan wahyu dan membangun ajaran agama Islam tidak berarti bahwa agama Islam adalah buatan belaka. Keyakinan Islam adalah bahwa ajaran Islam adalah wahyu ilahi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Untuk yang kedua, persamaan dalam ajaran. Persamaan antara ajaran Islam dan agama Yahudi tidak mengindikasikan bahwa Islam adalah tiruan dari agama Yahudi. Sebaliknya, banyak persamaan muncul karena ketiga agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki akar yang sama dan berbagi beberapa prinsip fundamental. Untuk yang ketiga, perbedaan inti ajaran. Meskipun terdapat persamaan kosakata atau cerita antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi, inti ajaran dari pandangan dunia keduanya sangat berbeda. Al-Quran menekankan konsep tauhid, keesaan Allah secara tegas, sementara kitab-kitab Yahudi tidak selalu menekankan hal tersebut. Yang keempat, historitas Nabi Muhammad. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad mempelajari agama Yahudi selama perjalanannya ke Syam tidak memiliki bukti yang kuat. Secara historis, catatan tentang perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam memang ada, tetapi tidak ada bukti konkret bahwa dia belajar ajaran agama Yahudi dari para pemuka agama Yahudi di sana. Nomor 5, konteks sejarah. Penting untuk memahami konteks sejarah di mana agama Islam berkembang. Meskipun ada pengaruh budaya dan agama lain di sekitarnya, seperti agama Yahudi dan Kristen, ajaran Islam tetaplah unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Dan nomor 6, penolakan oleh Muslim. Argumen ini telah lama ditolak oleh sarjana Muslim dan sejarawan yang menyatakan bahwa Islam bukanlah sekadar penjiplakan dari agama lain, tetapi merupakan ajaran yang unik dan independen yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dari ringkasan saya, tuduhan bahwa Nabi Muhammad merupakan tiruan dari agama Yahudi tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sebaliknya, Islam dipandang sebagai ajaran yang unik dan independen yang disampaikan melalui wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad. Dan tuduhan bahwa agama Islam dibuat-buat itu adalah tidak benar. Oke, untuk soal nomor 2, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Untuk metodenya, kita mulai dengan metodenya. Identifikasi masalah. Sang suami kan ingin memenuhi ngidamnya air kelapa, padahal musimnya belum berbuah. Untuk solusi, sang suami bisa meminta izin kepada tetangga, menelpon, atau mungkin membeli dari tetangga, memberi uang, atau mungkin ada alternatif lain lah, kayak dibeli kelapanya. Mungkin untuk pelaksanaan tindakan, mungkin sang suami bisa langsung memanjat kalau emang pengen langsung diambil, kalau malu-malu kepada tetangganya. Terus untuk metodologinya begini, sang suami harus melihat istri pada masa kehamilan, termasuk ngidamnya akan air kelapa. Untuk saat ini air kelapa kan banyak ya sebenarnya ya meskipun di sini tuh dijelaskan cuma ada satu kelapa. Oleh karena itu sang suami harus mungkin menunggu lagi musim buah kelapa tiba. Buah kelapa pun mungkin bisa datang esok hari, atau sang suami bisa saja datang ke pasar untuk membeli buah kelapa. Jadi begitu dari implementasi saya. Oke, untuk soal nomor 3, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad pada ulama. Untuk saat ini jawaban saya, studi Islam yang bersifat normatif atau religius, pendekatan ini menitik beratkan pada norma-norma agama, prinsip-prinsip teologis, dan hukum-hukum syariah yang diambil dari sumber-sumber utama agama Islam seperti Al-Quran,
dan as-sunnah hadis Nabi. Contoh dari studi Islam yang bersifat normatif, religius dapat ditemukan dalam interpretasi ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memberikan petunjuk langsung tentang bagaimana seorang muslim seharusnya hidup dan berperilaku. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Ayat ini memberikan dasar normatif untuk praktik puasa dalam Islam. Oke, untuk studi yang kedua, studi yang bersifat empiris sampai historis, pendekatan ini cenderung lebih menekankan pada studi sejarah Islam, perkembangan pemikiran kebudayaan dan peradaban Islam, serta dampaknya dalam konteks historis. Contoh dari studi Islam yang bersifat empiris historis bisa termasuk penelitian tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, perkembangan kebudayaan Islam di masa klasik, atau peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai contoh, studi tentang peranan ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam, seperti ijtihad-ijtihad yang mereka lakukan dalam menyikapi isu-isu kontemporer. Sebuah contoh ijtihad dapat ditemukan dalam masalah fikih modern seperti fatwa-fatwa tentang teknologi dan keuangan Islam. Jadi untuk sementara pendekatan normatif sampai religius fokus pada ajaran dan hukum-hukum agama. Pendekatan empiris historis menyoroti aspek sejarah, budaya, dan pemikiran Islam dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Keduanya penting dalam pemahaman yang holistik tentang agama Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Jawaban saya sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.